Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Wah, sekalian kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab melalui buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab Gundul. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas struktur kalimat dan kedudukan i'rab, yaitu yang disebut dengan hal ya. Bisa dilihat di bukunya. Ya, yaitu di halaman 122. Hal itu mudahnya adalah keterangan kondisi, ya. Nah, hal itu artinya adalah kondisi ya, baik bagi pelaku ataupun objek saat pekerjaan dilakukan. Ya, definisinya al-halu huwa ismun mansubun. Hal itu adalah isim mansub yudkaru libayani hayatil fa'ili awil maf'uli bihi. Ya, yang disebutkan untuk menjelaskan kondisi fa'il ya atau pelaku ya atau maf'ul bih objek hina husulil fi'li ketika terjadinya pekerjaan ya. Nah, maka dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hal itu ada yang disebutkan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan fa'il pelaku saat dilakukannya pekerjaan. Ya, dan ada juga untuk menjelaskan kondisi atau keadaan maf'ul bih objeknya. Ya, fa'il dan maf'ul bih yang dijelaskan kondisinya disebut sahibul hal. Ya, jadi sahibul hal itu yang diberi keterangan kondisinya, ya, baik itu fa'il atau maf'ul bih. Nah, maka struktur kalimatnya dan hal ini merupakan kalimat pelengkap ya, fadlah. Jadi bisa ada, bisa tidak dalam kalimat. Jadi harus ada jumlahnya terlebih dahulu yang sempurna ya minimal fi'il fa'il lalu setelah itu diberikan hal keterangan kondisi ya. Nah, nanti ketika kita mengetahui ada hal nah harus dicari mana sahibul halnya ya. Sahibul hal itu baik fa'il atau maf'ul bih tadi yang diberi keterangan kondisinya itu ya. Nah, hal itu ada beragam ya. Di sini ada dua ya secara global ada dua. Yang pertama mufrad. Mufrad di sini maksudnya terdiri dari satu kata. Ya, jadi terdiri dari satu kata. Baik kata tersebut ya mufrad, musanna ataupun jama ya. Jadi mufrad di sini bukan lawan musanna dan jama. Maksudnya satu kata ya lawan dari murokab ya. Nah, jadi yang kedua murokab. Nah, kalau murokab terdiri dari jumlah kalimat sempurna ya, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah ismiyah ini harus menggunakan waw haliyah. Jadi ada wawunya. Ya, kalau jumlah ismiyah, nah waw tersebut disebut dengan waw haliyah. Ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya, sesuai dengan ragam pembagiannya tadi. Yang pertama misalnya sholal maridu jalisan. Ya, orang yang sakit telah sholat dalam keadaan duduk. Ya, atau bisa juga diartikan sambil. Ya, jadi dalam keadaan ataupun sambil. Hal itu ya diartikannya begitu. Ya, nah kita lihat sholal. Sholalnya fi'il madi ya. Maridunya fa'ilnya. Nah, jalisannya ini hal. Keterangan kondisi ya. Keterangan kondisi bagi apa? Bagi marid. Ya, jadi orang yang sakit ini ketika sholat itu dia dalam keadaan duduk atau sambil duduk. Nah, ini kan keterangan kondisinya. Ya, gitu. Nah, sedangkan maridunya itu berarti dia disebut sahibul halnya. Ya, maridu sahibul hal, jalisannya halnya. Ya, jalisan itu ya kita jelaskan misalnya irobnya hal.
Ya halun mansubun, ya hukumnya harus mansub. Wa alamatun nasbihi fatatun zahiratun fi akhiri. Nah, ini termasuk jenis hal yang mufrad karena terdiri dari satu kata, jalisan satu kata ya. Artinya bukan berupa jumlah halnya itu atau murokab. Nah, kemudian contoh yang kedua, sholal maridhani jalisaini. Ya, dua orang yang sakit telah sholat dalam keadaan duduk. Nah, kalau ini bentuknya musanna, ya. Nah, maka karena sahibul halnya, yaitu di sini sahibul halnya berupa fa'il ya, musanna, maka halnya juga harus musanna, harus mengikuti, ya. Gitu. Maka apa maridonin fa'ilnya ya marfu tanda marfunya alif karena musanna. Jalisa ini juga hal mansub wa alamatun nasbihi aliyah li'annahu musanna ya. Ini juga tetap disebut hal yang mufrad karena terdiri dari satu kata walaupun jenis isimnya musanna ya. Jadi mufrad di sini maksudnya satu kata. Kemudian contoh yang ketiga wada'tul kitaba mughlaqan. Aku telah menyimpan atau meletakkan buku dalam keadaan tertutup. Ya, nah, mughlaqan di sini adalah hal ya. Jadi dalam keadaan tertutup. Nah, hal bagi apa? Bagi kitab, bagi buku. Nah, buku di sini posisinya adalah maf'ul bih. Karena failnya itu kan wadok tuh. Saya telah menyimpan. Ini failnya kan tu ya, domir anak. Kitabanya maf'ul bih. Nah, jadi di sini sahibul halnya itu berupa maf'ul bih. Ya, jadi bagi hal bagi maf'ul bih. Menggunakannya hal ya mansub alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih dan ini masih berupa hal yang mufrad. Ya, contoh yang keempat ja'al waladu yabki. Seorang anak lelaki telah datang sambil menangis. Ya, nah kata sambil menangis berarti ini adalah keterangan kondisi atau hal bagi walad. Nah, waladunya di sini fa'il, jadi hal bagi fa'il. Nah, cuman jenis halnya itu berupa jumlah fi'liyah ya. Fi'il itu sudah pasti jumlah ya, jumlah fi'liyah. Walaupun dia satu kata. Jadi kalau fi'il itu bentuknya satu kata tapi dia sebenarnya dua kata karena di dalamnya ada fa'il. Di jumlah fi'liyah. Jadi diterangkan dulu yabki fi'lun mudhari ya marfu alamatul fi dhamma muqaddaru alal ya mana min duhuriha sikol ya. Halang dari nampaknya karena sikol berat. Fa'iluhu dhamir mustatir fi jawajan takdiruhu huwa ya. Nah, baru di akhir dijelaskan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Ya, jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il ini fi mahali nasbin halun dalam keadaan mansub sebagai hal. Ya, jadi kalau berupa jumlah dijelaskan dulu jumlahnya ya, baru setelah itu menggunakan fi mahali karena fi ini disebutnya irob mahali ya untuk jumlah fi mahali nasbin halun. Contoh yang kelima la tashrabu anta qaimun. Nah, ini contoh hal yang berupa jumlah ismiyah. Ya, janganlah kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Ya, ini la-nya harfu nahiyah ya. Mabni ala sukun, tasrifnya fi'lun mudhari madzum bila nahiyah. Walamatu jazmi sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fi ujuban takdiru anta. Nah, wawunya ini waw haliyah gitu ya. Huruf haliyah antanya domir munfasil mabni alal fati bima irobin mubtada. Nah, ini jadi terdiri dari jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah kan apa berupa mubtada dan khobar ya. Itu yang asalnya. Qaimun khobarnya khobar mubtada marfu alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian dijelaskan ya wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar. Ya, jumlah atau jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar ini fi mahali nasbin dalam keadaan mansub halun menjadi hal. Nah, hal dari mana ya? Dari
domir anta yang ada pada kata tashrob. Ya, jadi sahibul halnya itu ya, domir anta yang mustatir ya dan dia fa'il. Berarti sahibul apa hal bagi fa'il. Sahibul halnya fa'il. Ya, nah itu contoh-contoh ya yang beragam sesuai dengan macam-macam dari hal tersebut. Nah, berdasarkan contoh dan penjelasan tadi ya, maka disimpulkan ada beberapa ketentuan bagi hal ini. Yang pertama dia harus selalu mengikuti sohibul hal ya dari segi mudzakkar, muannas dan dari segi mufrad musanna jama'. Jadi harus disesuaikan. Kalau sohibul halnya mudzakkar ya ikut mudzakkar ya. Sholal maridu jalisan. Kalau mu'anas ikut mu'anas. Sholatil maridatu jalisatan misalnya. Ya, musana ikut musana. Sholal maridoni jalisain. Ya, jama juga sholal mardo jalisina misalnya begitu ya. Hal diterjemahkan dengan tambahan sambil atau dalam keadaan ya tadi sebagaimana dijelaskan. Hal harus berupa nakiro, sedangkan sohibullah harus berupa ma'rifah. Nah ini. Jadi halnya itu nakiro, jadi dia pakai tanwin makanya jalisatan atau tidak pakai alif lam ya jalisa ini. Sedangkan sahibul halnya harus ma'rifah. Jika kedua-duanya nakiro atau kedua-duanya ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat bukan menjadi hal gitu. Misalnya ya la tashrab ma'an haron, jangan kamu minum air yang panas. Nah, ini kan dua-duanya nakiro tanwin ma'an haron, berarti ini bukan hal. Ya, walaupun dia keadaannya jadi tapi ini lebih ke sifat air yang panas, sifat karena dua-duanya takiroh tanwin atau dua-duanya marifah la tasrobil ma'al haro. Ya, itu menjadi sifat. Nah, kalau menjadi hal itu kalau la tasrobil ma'a haron misalnya. Jangan kamu minum air yang air itu dalam keadaan panas. Jadi harus begitu ketentuannya. Nah, jika ada jumlah yang terletak setelah isim yang marifah, maka ia menjadi hal. Ya, dan jika ada jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka ia menjadi sifat. Nah, jadi dilihat apa namanya sohibullah itu harus marifah tadi itu ya. Maka kalau jumlah terletak setelah yang marifah, berarti dia hal. Misalnya ja'al walu yabki. Seorang anak laki-laki telah datang, ya yabki. Nah, yabkinya itu hal karena al-waludunya menggunakan alif lam ma'rifah. Nah, sedangkan kalau waladunya misalnya nakiro ja'a waladun yabki, nah maka yabkinya bukan hal tapi sifat dari waladun. Ya, contoh lain waladin solihin yad'ulahu. Nah, waladin solihin yad'ulahu. Nah, waladinnya di sini kan nakiro pakai tanwin sehingga kata yad'u ya jumlah fi'liyah ini dia sifat bagi waladin bukan hal. Jadi itu kaidahnya ya. Di jumlah setelah ma'rifah dia menjadi hal, jumlah setelah nakir isim yang nakiroh dia menjadi sifat. Nah, hal terkadang didahulukan dari sohibul halnya. Misalnya jalisan solal marid ini bisa dibalik. Halnya dulu ya, baru sohibul halnya. Ya, hal terkadang lebih dari satu, ya bisa banyak ya. Misalnya solal maridu jalisan, mutmainna dan seterusnya. Bisa banyak hal itu. Ya, nah kaitannya dengan ma'rifah nakiro tadi ya, karena ada disinggung dalam ketentuan. Ini kita harus kita tahu ya macam-macamnya. Ya, dan definisi apa nama ma'rifah? Ma'rifah itu kan hia mawudi alim muayyani. Ya, ya, yang digunakan untuk ditunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Jadi sudah diketahui gitu ya, yang mananya sudah tertuju. Sedangkan nakiroh mau dia ligairin muayyan ya. Jadi ditujukan untuk digunakan untuk ditujukan kepada sesuatu yang tidak tertentu. Jadi belum diketahui yang mananya. Belum tertuju ya kepada individu tertentu. Nah, yang termasuk ma'rifah yaitu domir ya. Pertama contohnya anta ya lalu alam nama orang atau nama ya baik orang baik itu nama asli ya ismu Umar misalnya atau kunyah yang dinisbatkan kepada ayah atau anak misalnya Abu Hafsah.
Ya, atau lakob gelar ya, misalnya Al-Faruq, gelar bagi Umar. Isim isyarah, ya ini sudah kita bahas dalam pembahasan isim-isim mabni. Misalnya hada ya, isim mausul ya, alladzi. Nah, ada juga yang ma'rifah dengan alif lam gitu ya. Misalnya al-waladu tadi ketika alif lam hilang ya pakai tanwin maka dia jadi nakir. Nah, ada juga yang diidopatkan kepada salah satu ma'rifah di atas. Jadi idopatkan kepada domir misalnya kita buka kanya kan domir ya. Jadi yang diidofatkan mudofnya itu ikut ma'rifah. Jadi mudof itu dilihat mudof ilainya. Kalau mudof ilainya ma'rifah dia ikut ma'rifah. Kalau mudof ilainya nakiro dia ikut nakiro. Misalnya kitabu waladin. Waladin nakiro berarti kitabunya juga nakiro. Di mudof itu tergantung mudof ilainya. Yang ketujuh, yang dipanggil tertuju kepada individu tertentu atau munadal maksud ya waladu. Ya, ini termasuk juga marifah ya waladu. Ya, beda dengan yang nakiro misalnya ya waladan ya pakai tanwin fathah. Kalau ya waladan itu nakiro. Tapi kalau di sini kategorinya marifah. Ya waladu. Ya, jadi itu macam-macam marifah. Nah, selainnya adalah nakiro berarti ya. Selain yang disebutkan yang tujuh ini. Ya, nah begitu untuk pembahasan tentang hal. Silakan untuk latihannya ya dikerjakan. Ini ada 5 nomor ya. Baca, terjemahkan, lalu tentukan mana halnya dan diromkan ya. Bisa semua diromkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.